Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami di JTV Jember, tentunya di program Dialog Jember. Sebelum kita bicara tentang teknis Ibu Deborah, saya mau tanya Abang Zul dulu nih, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan oleh peserta? Mengingat tema kita nantinya adalah tema merdeka, yang artinya kebebasan. Kebebasan apa yang mungkin lebih dijelaskan lebih lanjut? Tadi sebelumnya sudah dijelaskan sedikit banyak, tapi kita ingin lebih, Bang. Silakan, Baik, Bang. terima kasih. Yang pertama tentang tema. Tema ini kan kita memilih merdeka atau bebas ya. Saya sebenarnya ingin mengajak teman-teman milenial itu bagaimana sebenarnya mereka memahami konteks mereka di mana berada. Kalau mereka misalnya menguasai tempat mereka berada itu mereka bisa menuliskan tentang apa yang mereka punya. Kalau misalnya anak-anak, tadi saya tunjukkan, kalau anak-anak yang ikut nanti dari Kamal Arjasa, mereka bisa menulis tentang Batu Kenong dan sebagainya. Nah, hari ini sebenarnya bagi saya kemerdekaan adalah sesuatu yang kita punya, yang kita ada di sekeliling kita. Bukan sesuatu yang di luar gitu. Jadi kita lebih pada bicara konteks. Jadi saya pernah percaya bahwa ada tokoh-tokoh seperti Arif Budiman maupun Ariel Haryanto yang menggagas sastra kontekstual. Nah, saya sebenarnya orang yang senang ketika anak-anak muda sudah bicara tentang di mana dia berada lewat puisi-puisinya. Di mana dia ada lewat puisi-puisinya. Mau apa dia lewat puisi-puisinya. Nah, itu sebenarnya yang saya katakan merdeka. Jadi dia tidak menjadi seorang yang minder, yang dia sendiri dia tidak paham tentang apa yang ada di sekitar dia. Itu sebenarnya paham bagi saya memahami kemerdekaan. Nah, ini kan sudah lintas komunikasi, sudah tanpa batas. Kenapa kita tidak bicara tentang diri kita dulu? Karena kita bicara diri kita lah dulu, baru kita bicara orang lain. Nah, seperti itu, saya membayangkan tema seperti itu. Nah, jadi saya nanti melihat hasil-hasil anak-anak muda itu, yang milenial itu, mereka menuliskan tentang dirinya. Ya dirinya itu yang mereka tulis. Dirinya itu ya konteksnya dunia dia, di mana dia berada. Seperti apa? Nah, dunia seperti ini yang sudah lintas batas ini, seperti apa dia memahaminya? Itu aja. Nah, itu yang bagi saya merdeka. Jadi tidak harus memikirkan sesuatu yang sangat historis dan sebagainya yang menurutnya mungkin agak rumit, agak ngacau gitu ya kan, agak putus, ada missing link dan sebagainya. Ya ini kan nggak mungkin dia garap lagi kalau dia sendiri tidak apa. Tapi kalau dia kenal misalnya di Bondowoso sana, dia menuliskan tentang Bondowoso, kan menarik. Dulu ada kisah Bandung Bondowoso dan sebagainya. Kan, itu kan asik sebenarnya. Dia menuliskan tentang itu. Kalau dia tinggal di Prambanan sana, dia cerita tentang bagaimana Bapak. Ya, saya kira itu. Baik, yang diharapkan lebih proximity lebih kuat begitu ya. Jadi teman-teman muda juga menuliskannya tentang apa yang ada di sekitar dia, begitu, tidak jauh-jauh dan tidak usah jauh-jauh. Tentunya satu yang mungkin jadi poin juga originalitas, Bang. Iya, dia pertama bisa karena ilham dari sebuah puisi itu bisa dari lukisan, bisa dari teks, bisa dari lagu, bisa dari tembang dan sebagainya. Itu semua dari gambar, dari profil alam dan sebagainya, itu bisa, itu sumber inspirasi dan ilham bagi seorang penulis. Jadi nggak usah repot-repot harus mikirin seperti apa. Dan bagi saya sebenarnya menulis sambil jalan juga, sambil saya kemarin jalan-jalan kemana-mana saya bisa menulis seperti itu. Jadi nggak harus harus jadi gimana gitu, nggak. Nah itu yang saya kira itu. Selain soal karya yang orisinal dan juga menulis tentang sekitarnya dulu nih, jangan jauh-jauh gitu ya. Terkait dengan apa ya, persyaratan yang umum yang mungkin harus dilakukan oleh para peserta begitu, silakan yang bisa menjawab. Yang pertama memang harus asli lah karyanya.
jiplak atau jangan mungut, Menyadur ya? jangan mungut dari yang lain gitu. Oke. Ya kalau saya bukan nyadur, mungkin mau mungut-mungut dia. Malah mungut ya. Mungut dari Itu satu yang nggak dibolehin ya, Bang, iya, ya? jangan. Itu dosa besar kalau dia beragama. Ya kan? Ya, jangan sampai seperti itu. Yang kedua, dia diberikan kebebasan secara bentuk. Dia mau bentuk saja bebas, mau bentuk apa silahkan. Nah, jadi diberi kebebasan dia, tidak harus. Karena ketika peralihan dari Pujangga Baru ke Chairil Anwar, itu kan terjadi pemberontakan karya sebenarnya. Nah, jadi Amir Hamzah itu karya-karya seperti Amir Hamzah sudah diubah baru lagi oleh Chairil Anwar kan. Nah ini kan sudah ada pemberontakan sebenarnya. Nah silakan mau menulis yang seperti apa, nggak ada masalah. Dia mau kembali ke Amir Hamzah juga boleh aja, nggak masalah juga gitu. Nah, jadi bebas. Nah saya kira itu yang dari saya. Mungkin yang teknis. Baik, soal kepesertaan mungkin Ibu, ataupun pengumpulan karya. Seperti apa teknisnya? Mengingat sekarang lagi pandemi, apakah diselenggarakan secara virtual seperti yang tadi disebutkan? Lalu seperti apa nanti diambil berapa besar dan dikerucutkan menjadi berapa? Silakan. Oke, ini ketentuan umum aja untuk peserta Festival Jember Berpuisi ini. Mereka harus mengirimkan video pembacaan puisi karya sendiri bertemakan merdeka secara utuh. Durasi maksimal 7 menit. Ke alamat emailnya ya di CTV lah nanti ada ya. Kemudian juga pembacaan puisi boleh diiringi musik. Boleh ya. Kemudian 3 peserta terbaik dari 2 kategori ini akan ditampilkan pada acara grand finalnya. Jadi yang tampil itu. Masih jadi rahasia ya Bu ya? Rahasia Antara lah, gimana? iya. Baik, yang pasti ini akan menggelegar banget ya Bu ya iklannya. Kemudian peserta Festival Jember Berpuisi ini memang untuk SMA sederajat dan juga untuk mahasiswa itu ya dikatakan umum tadi. Dengan bukti ada kartu pelajar atau kartu mahasiswanya. Kemudian menampilkan satu karya puisi, boleh diiringi musik maupun tidak, itu tidak akan berdampak ya. Tapi temanya harus itulah merdeka, puisi asli, tidak boleh plagiat. Kemudian boleh puisi itu yang sudah pernah dimuat di media manapun. Ya, tapi belum divideokan. Baik. Belum divideokan. Boleh, misalnya puisi, pernah ditampilkan di majalah-majalah yang terkenal atau di koran-koran, ya, silakan aja. Tapi itu adalah puisi karya dia yang mau dibacakan gitu. Jadi tidak harus baru. Baik. Kemudian puisi dibaca secara utuh, boleh diiringi musik maupun perkusi. Musik hanya sebagai pendukung, tidak masuk dalam penilaian, jadi pemanis saja. Ini yang beda dengan yang lain. Kemudian pembacaan puisi dilakukan baik di dalam ruangan silakan, di luar ruangan silakan, tapi dia menjadi diri sendiri. Itu. Kemudian peserta berkostum dan dengan kostum yang etis lah gitu maksudnya, dan estetik. Perform peserta direkam dalam format video atau audio visual dan dikirim ke email panitia. Nanti ada terkirim nanti email panitia dengan format MP4 atau MP4, durasi maksimal 7 menit. Video merupakan rekaman audio visual utuh, tampak tubuh depan secara utuh, kemudian juga semuanya lah utuh dia rekam. Kemudian tata cahaya bersifat general, jadi polos saja tanpa warna dan sebagainya. Peserta tidak diperkenankan melakukan pemotongan atau editing, penyuntingan itu. Kemudian video rekaman puisi tidak menyinggung sara dan tidak melanggar hak cipta. Kemudian penamaan video sesuai format nanti akan disampaikan oleh panitia, jadi judul, nama sekolah dan sebagainya itu nanti akan diberikan. Terus video yang dikirimkan ke Festival Jember Berpuisi ini sepenuhnya menjadi hak milik penyelenggara. Selama proses latihan, pengambilan video, lomba atau Festival Jember Berpuisi ini wajib mengikuti protokol kesehatan. Jadi tampilannya harus prokes lah gitu. Kemudian keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 100 karya terbaik yang lolos kurasi akan kita bukukan dalam buku antologi Jember Berpuisi 1. Luar
Luar biasa. Itu pendaftaran. Nah, sekarang langsung timeline-nya. Pendaftaran pengiriman karya ini 1 Juli sampai 31 Juli. 1 bulan ya. Penjurian 1 Agustus sampai 10 Agustus 2021. Pengumuman pemenang 11 Agustus 2021. TM untuk yang tadi mau ditampilkan untuk the best mereka itu 27 Agustus 2021, grand finalnya 28 Agustus 2021. Begitu Mas. Baik, luar Iya. biasa sekali. Ini kurang lebih syarat-syarat ataupun ketentuan umum dan khusus yang akan diberikan kepada para peserta, baik Iya. dari manapun begitu ya, dari pelajar ataupun Iya. umum. Nah, itu diharapkan juga untuk pemirsa JTV Jember ini juga menjadi ancang-ancang sebuah persiapan yang lebih matang lagi karena Iya. eventnya mengingat masih akan dibuka pada Juli Juli, mendatang. selama. Masih lama. Nanti penjuriannya lama ada di sih. Agustus ya Bu ya Deborah ya. penjuriannya Baik, Agustus. mungkin ini di segmen akhir kita Ibu Deborah dan juga Bang Zul ada yang mungkin akan disampaikan kepada pemirsa JTV Jember. Bisa dimulai dari Abang Zul dulu, silakan. Iya, mungkin ini closing saya. Tetaplah kita bersastra, berpuisi, supaya kita punya hati nurani. Itu saja, terima kasih. Baik, berikutnya Ibu Deborah. Untuk kami, marilah kita berpuisi untuk menggairahkan kembali dengan sastra yang ada di Jember dan Jember lebih baik. Wayai Luar Jember bangkit biasa. ya. Jember bergairah, Jember berpuisi ya. Iya, Mantap Jember betul berpuisi. eventnya kali ini. Iya. Baik, ini juga menjadi akhir perbincangan kita di Ibu Deborah dan juga Bang Zul. Terima kasih sudah hadir di Terima kasih. studio JTV Sama-sama. Jember. Kali ini saya harus pamit undur diri karena waktunya juga sangat padat pemirsa. Iya. Dan ini menjadi akhir perbincangan kita di Dialog Jember. Saya Muhammad Solihin pamit undur diri. Tetap patuhi prokes kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.